Kalau kita melihat dari rilis, laba emiten di kuartal 1, kita jelas melihat satu potensi yang cukup baik di pasar saham ya, di mana kalau kita lihat dari sekitar 45 perusahaan yang kami pantau, yang sudah rilis, laporan earning-nya itu sudah memberikan growth pertumbuhan sekitar 53% year on year. Sementara ekspektasi pasar di tahun ini kurang lebih hanya ada di angka 20 sampai 25%. Kemudian kita melihat, komoditi ini masih menjadi driver utama untuk, IHSG, di mana kuartal 1 itu earning, growth daripada komoditi sektor itu bisa di atas 200%. Jadi ini tentunya memberikan, katalis yang positif dan ini tentunya juga harus disikapi secara aktif oleh fund manager karena ada pergantian siklus, yang signifikan dibandingkan pada masa pandemi, di mana orang lebih cenderung berinvestasi pada teknologi sektor dan sektor-sektor cyclical. Saat ini masih di sektor cyclical, tapi memang harus shifting ke yang lebih related pada inflation ya. Jadi, kami melihat memang potensinya masih cukup baik, di reksadana saham dan kami memang, eee, menaruh bobot yang cukup tinggi pada saham-saham seperti sektor komoditi dan banking sector, yang memang Mhm, diuntungkan dengan, situasi saat ini. mhm. Oke, berarti bisa juga, dilihat bahwa memang untuk situasi seperti ini sebenarnya untuk penempatan dana dari para investor utamanya mungkin yang masuk ke reksadana, Anda melihat untuk produk yang menjadi andalan di tengah situasi dan kondisi secara global sebenarnya yang tidak menentu, reksadana apa? Ya, saya cenderung lebih melihat, reksadana saham ya Mhm, meskipun, tentunya kita harus juga melakukan diversifikasi yang baik pada portofolio sesuai dengan profil resiko masing-masing investor. Namun mhm. saat ini reksadana saham memang memiliki, potensi return yang cukup menjanjikan ya setelah kalau saya bicara selama 4 5 tahun terakhir ini relatif, flattish ya. Memang kalau kita lihat pasar saham Indonesia itu biasanya berada dalam kinerja yang cukup baik pada inflationary cycle ya atau pada siklus inflasi, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditi. Jadi, Mhm, saya sendiri melihat reksadana saham sebagai aset, yang bisa dijadikan, pilihan utama bagi mhm, investor di tahun 2022 ini. mhm. Mungkin bagi para investor yang memiliki profil risiko yang memang, lebih tinggi begitu ya, reksadana saham juga masih menjadi pilihan yang tepat begitu. Tapi kalau kita misalnya membagi dari portofolio investasi para investor, Anda melihat seberapa besar sebenarnya dari misalnya dari 100% begitu ya dana investor yang ditaruh ke reksadana saham? Ya, untuk investor yang profil resikonya agresif, yang sesuai, saya memang, menyarankan di kisaran 50 sampai 70%, di reksadana saham dan di 30 sampai 50% untuk reksadana pendapatan tetap, ya. Mhm, Alokasi di reksadana pendapatan tetap, agak meningkat dibandingkan kuartal 1 karena kami juga berpikir, yield saat ini sudah cukup menarik. Namun kembali lagi, diversifikasi memang harus dilakukan sesuai profil resiko. Untuk Bapak Ibu yang profil resikonya agresif, memang saya percaya, reksadana saham bisa menjadi instrumen unggulan, dengan porsi yang lebih besar ya di dalam portofolio. mhm. Oke, untuk Ashmore Asset Management sendiri untuk target AUM di tahun 2022 seperti apa? Ya, kami pikir, tahun ini tahun yang cukup baik ya kalau kita bicara untuk reksadana saham, pemulihan, dan memang kita lihat dari sisi dana kelolaan kami bisa bertumbuh, sampai dengan angka 38 sampai 40 triliun di akhir tahun. Ya kami percaya ini target yang cukup realistis, menyikapi kondisi pasar yang sudah mulai membaik dan confidence investor yang kembali, sudah mulai pulih.